Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman desa semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi atau membacakan informasi terkait dengan keputusan Dirjen Pajak nomor Kep 67 PJ 2025. Ini terkait DJP menerbitkan kebijakan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau pelaporan pajak sehubungan dengan implementasi Kortek DJP. Dan sekarang pada saat login, nih teman-teman, pada saat login ke DJP Kortek ini akan seperti ini ya, nampak eh, seperti ini. Keputusan ada, kemudian selamat datang, kemudian di sini ada eh, bahwa menu-menu untuk akses di atas ditunjukkan begitu ya. Oke, dan jenis sanksi apa saja gitu yang dihapus itu. Nah, ini. Apa itu sanksi ya? Sanksi Kortek itu ini sanksi atas yang dikenakan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran tadi ya, penyetoran atau pelaporan pajak. Jadi sanksinya yang dikenakan atas wajib pajak karena keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyetoran atau keterlambatan pelaporan dalam sistem Kortek. Jadi sanksi Kortek itu seperti itu ya. Nah, selama masa transisi ini, Ditjen Pajak memutuskan menghapuskan sanksi administrasi pajak karena perubahan sistem dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan yang bukan kesalahan wajib pajak, karena bukan kesalahan WP ya. Nah, kriteria penghapusan sanksi administratif ini berlaku untuk apa saja? Nah, ini keterlambatan pembayaran dan atau penyetorannya. Ini ya kata kunci, keterlambatan pembayaran atau penyetoran. Kemudian keterlambatan pelaporan atau penyampaian penyampaian SPT. Keterlambatan pembayaran, keterlambatan SPT itu ya yang akan dihapus administratif berlaku untuk itu. Berarti normalnya ini harus tidak terlambat begitu, baik pembayarannya maupun laporannya. Nah, teman-teman kalau PMK-nya ini ya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2004. Nah, ini yang harus kita baca, dipelajari, ditelaah. Nah, kalau yang penghapusan ini teman-teman nih, yang tadi ya, Kepmen Nomor 19 PJ 9 2025 tentang ralat atas pengumuman Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat nomor yang pertama ini, nomor 18 PJ 09 2025 diganti menjadi ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sehubungan dengan pengumuman kami nomor sekian ya, kami sampaikan ralat atas pengumuman tersebut. Nah, ini ada yang semula menjadi yang semula nih. Semula itu untuk keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang. Ini khusus untuk ini PPh pasal 4 ayat 2 yang semula nomor 1 masa pajak Desember 2024 yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 menjadi tidak ada di sini ya. Nah, untuk itu ini singkat saja ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang dengan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dengan implementasi Kortek DJP. Nah, ini sehubungan dengan implementasi Kortek DJP disampaikan sebagai berikut. Wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak dan atau pelaporan pajak atau SPT-nya. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan WP atau bukan karena kesalahannya. Sanksi administrasi yang terutang atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sebenarnya dalam angka huruf 1 merupakan sanksi administrasi yang dikenakan atas. Nah, ini ya. Kita biasanya kalau di pemerintah desa ini PP pasal 21, 22, 23 ya. Nah, ini yang terutang pajak Januari yang dibayar atau disetor setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 28. Jadi diberi pengampunan sampai tanggal 28 begitu ya, Mas. Tapi kan kita rata-rata kalau di PMDes nggak ada transaksi per Januari, Februari. Mulainya itu Maret ya. Kayaknya mulai adatnya Maret. Nah, ini teman-teman tuh banyak sekali, tinggal dibaca saja. Berarti mana kita yang harus dihindari misalkan. Kalau yang Maret, nah kayaknya masa pajak Maret yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 April. Nah, kita punya waktu 1 bulan ya. Setelah libur lebaran nanti mungkin ya. Bagi yang sekarang belum keburu. Karena baru ada masuk rekening desa kan rata-rata di Maret ini ya. Nah, ini teman-teman ya.
Nah, ini banyak. Silahkan diunduh saja ya untuk dipelajari, dibaca. Nah, itu teman-teman nanti unduh. Kemudian sebelum itu saya juga menyampaikan ini, mudah-mudahan ada bermanfaat nih ya. Jadi hindari sanksi kortek untuk nanti saat implementasi penuh. Kita tahu informasi perpajakan terbaru, harus tahu gitu ya, maksudnya harus tahu. Kemudian lakukan juga simulasi kortek saat ini untuk menguasai mekanisme sistem yang terbaru gitu ya. Kemudian, nah ini pahami regulasi yang silahkan teman-teman unduh mengenai aturan perpajakan terkait PS siap ini ya, PS siap PMK 81 yang silahkan teman-teman unduh. Kemudian jaga kepatuhan tadi waktu melaporkan dan membayar kewajiban pajak, membayar, melaporkan. Kalau untuk Cortex sekarang sih langsung ya otomatis. Kemudian optimalkan layanan konsultasi pajak DJP. Optimalkan layanan konsultasinya apabila ada yang tidak dipahami, ya bisa dikonsultasikan langsung. Kemudian, nah ini pantau pembaruan informasi dari DJP seputar penerapan Kortek. Karena memang selalu ada yang hal-hal baru terus ya. Nah, mungkin kesimpulannya ya, demi memberikan kepastian hukum itu ya, Dirjen Pajak tadi sudah memutuskan untuk memberikan kelonggaran ya pada kita sebagai WP, meniadakan sanksi administratif di era transisi ini atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak selama periode transisi tadi ya. Karena memang kenapa kita terlambat, ya ada error, ada ngeheng, ngelag begitu ya. Kayak gitu. Kemudian juga nanti diharapkan kita sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan ini ya sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi penerapan penuh sistem Kortek nih ya. Jadi kita sebagai wajib pajak tetap perlu mewaspadai juga ada kemungkinan masalah sinkronisasi data ya dari DJP ke Kortek ini. Nah, dengan memahami ketentuan penggunaan sistem Kortek, eh, kemudian kita mengetahui kebijakan selama masa transisi ini, kita sebagai WP atau wajib pajak diharapkan dapat menekan risiko terkena sanksi administratif, kemudian serta mendukung kelancaran administrasi melalui sistem perpajakan baru ini. Itu mungkin teman-teman ya, eh, apa yang saya dapat informasikan. Silakan teman-teman untuk mengunduhnya, membacanya, mencetak ya. Jangan hanya diunduh juga, diunduh, dicetak, dibaca begitu ya. Belajar bersama nanti bisa bertanya juga tadi ke pelayanan DJP online Kortek ya. Nah ini layanan, nah ini konsultasi pajak DJP. Itu saja mungkin, terima kasih. Selamat untuk mempelajarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.